Rahayu wilujeng buat sedulur Mbah No Keramat dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe and like videonya Mbah No Keramat, dan beri komentar hikmah apa yang Anda dapat dari video-video yang saya tampilkan berikut ini. Ya, jangan lupa beri komentar apa yang Anda dapat atau hikmah yang Anda dapat dari video-video Mbah No yang saya ambil ini. Yuk kita tonton sama-sama. Neraka itu tergantung dari perbuatan kita. Makanya selama kita hidup di alam dunia, ya, hanya amal ibadah yang kita bawa. Jangan kau meninggalkan utang piutang di alam dunia. Percuma kita sholat, tapi kita punya utang piutang. Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, itu yang dipersulit. Kau bayangkanlah, bawa golok aja pertanyaannya banyak, apalagi kita bawa dosa. Ya Allah, auzubillah min dzalik, ya. Mumpung masih melek kita, bah, kalau bisa beribadah banyak-banyak. Kita nggak punya duit aja, nggak punya duit, kita istighfar aja, Allah Maha mengetahui. Udah terpaham. Makanya saya tuh paling seneng berzikir. Dalam hati saya itu berzikir setiap hari tanpa orang tahu. Dengan cara, hewan pun punya cara sendiri berzikir tanpa kalian sadari. Lihatlah binatang yang di lautan menari-nari seolah-olah dia berzikir tanpa kalian tahu. Lihatlah burung itu selalu apa? Bunyi, jangan kalian bunuh. Setiap binatang itu punya hak hidup. Kalau kita mau menyembelih pun harus baca doa, ya. Kadang-kadang orang ngawur main tembak, saya suka kasihan. Semua kan barang bernyawa, semua kan ciptaan Allah. Nggak boleh kita main semena-mena. Terkecuali orang itu emang benar-benar yang udah zahim lah, ibaratnya zahim, terlalu over lah kalau saya bilang. Kalau kita bisa memaafkan, ya kita maafkan lah. Cuman kalau sudah melebihi batas kemampuan kewajaran kita, cukup kita penjarakan saja. Selama ada penjara dunia, kan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau agama diperdalam, insya Allah manusia jauh dari perkara, jauh dari problem. Makanya Jakarta panas, kenapa? Nggak punya peraturan, banyak mengingkar janji, banyak yang sumpah palsu. Makanya Al-Quran saya bakar, tak ada bukti, ya. Cuman ngakunya aja Islam. Jangan main-main itu agama Islam. Kajilah yang sebenar-benarnya. Bahaya nanti kita dipertanyakan tugas macam apa kamu. Selagi kamu masih hidup, boleh kamu tertawa, ya, bebas. Kamu nyakitin orang juga bebas. Tapi setelah itu apa yang kalian dapatkan? Hanya siksaan di alam kubur yang tiada artinya. Astagfirullahaladzim, ya Rabbal Baroya. Mumpung lagi urip, mas, kita harus tanamkan kebaikan, cari amal sebanyak-banyaknya. Suatu saat kita kembali tak akan pernah menyesal. Seperti kita di alam dunia yang lagi nyari duit. Buat apa kita nyari duit, gak ada habisnya. Saudara nomor satu. Kalau saudara yang menyakiti kita, tinggalkan, lebih baik kita sendiri. Itu sifat saya, watak saya. Makanya jangan main-main, perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Siapa ulul azmi yang sebenarnya? Kekasih Allah hanya baginda Rasul Muhammad. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Yusuf. 4 Sulaiman. Ya, kelima siapa? Nah, itu namanya ulul azmi. Makanya kalau bisa kita jadi manusia, bagaimana caranya kita menjadi bintangnya? Kalau di langit itu kan namanya bintang. Kalau di bumi kata Allah itu bintangnya, bintangnya Allah. Itu bagaimana caranya kita jadi bintangnya Allah? Kita dilihat dari mana? Dari sinar apa yang kau baca, apa yang kau praktekkan. Allah pun bisa melihat, mas. Bukankah ini tempat duduknya? Bukankah ini tempat kursinya? Kau bayangkanlah, bila kau serasa ada merinding begitu takutnya kamu. Ngeri nggak? Ngeri, mas. Makanya nggak banyak ngomong. Kan masalah ceramah, pak, takut. Makanya dibaca yang benar ayat kursi itu. Bukankah ini yang menguasai segala rupanya hanyalah Allah, ciptaan Allah yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang orang itu lupa dengan, cobalah baca ayat kursi yang benar itu. Ini kursinya Allah. Bayangkanlah kepalanya di atas, kakinya di bawah. Mana kalian lihat? Mana nampak? Mana enggak? Allah maha ajaib, enggak bakalan nampak. Setelah kalian mati baru dia nampak. Allah maha besar, apapun bisa terjadi. Makanya dibilang inama amruhu idza arada kun fayakun. Apapun bisa terjadi,
apapun bisa terjadi atas kehendaknya. Jangan main-main mas, selagi kita masih hidup. Kau bayangkanlah, seperti kau duduk, ibaratnya kamu duduk nih, ya, kan kamu besar, kau lihat semut, macam itulah manusia. Kau bagaikan, ibaratnya kau bagaikan Tuhan. Kau lihat aja, macam itulah Tuhan. Lihat kalian, bagaikan butiran debu yang tak berguna. Kau bayangkanlah, sebelum terjadi, bukankah kita dari tetes air lina lalu diciptakan menjadikan musuh? Kenapa bisa jadikan musuh? Baca ayatnya yang benar. Karena apa? Nggak punya pendidikan, nggak punya norma, nggak punya aturan. Coba kalau punya aturan, punya norma, dikaji yang dalam, insya Allah nggak akan bakal cilaka. Yang barang cilaka, karena apa? Karena selalu menyakiti jiwa seseorang. Kalau kita nggak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu? Al-Qur'annya dikehayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya. Kita enggak perang agama, kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha. Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu Buddha dulu. Sebelum ada Hindu Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu. Ya, sebenarnya kita saudara sama setan itu. Kenapa bisa bermusuhan? Karena yaitu kita lebih sempurna daripada setan. Tahu nggak? Setan itu nak nampak, hanya hawa panas saja. Kalau kamu tahu, hawa panas tahu. Setan itu hawa panas. Coba kau bakar pakai api. Ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan, ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak. Ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Gimana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, mas. Enggak sembarangan. Saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan bagaimana kita? Bayangkanlah. Gimana enggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada Dajjal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kalau pengen tahu, saya tinggal bubar. Kenapa? Kenapa bubar? Yaitu menang sendiri manusia. Hah? Kalau saya nggak mau menang sendiri, silahkan. Saya cuma nahan kalian. Poya-poyalah, silahkan. Saya juga udah bosan tinggal di alam dunia. Saya pengen pulang, udah capek. Tahu nggak? Nahan terus amarah. Tahu nggak? Amarah Tuhan bukan amarahku. Gimana sedulur apa? Sudah melihat belum video yang di depan tadi tentang berbicara ODGJ? Tapi kalau saya menyebut itu bukan ODGJ, tapi sudah belajarnya melewati batas akal manusia. Pendapat Wahno seperti itu. Karena apa? Yang dibicarakan adalah ketauhidan. Ketauhidan bagaimana kita itu berbakti kepada Sang yang pencipta. Kalau emang orang yang sudah belajar ketauhidan yang sudah melampaui batas manusia, pemikiran batas manusia seperti itu. Jadi kalau dilihat seorang orang yang biasa atau orang awam, itu seperti orang gila gitu. Tidak kaget, itu sudah biasa. Dan musafir di luar sana itu sudah biasa melihat seperti itu. Jadi begini ya. Ini ada pembatasan, ada sekat. Di sini ada sekat, makanya diadakan itu siang dan malam. Itu adalah pembatasan untuk dunia gaib dan dunia nyata. Nah, dunia nyata ini untuk kaum manusia atau hewan yang nyata. Makanya kalau sudah siang itu makhluk Allah yang nyata atau dohir itu bisa melihat, bisa mencari makan. Seperti itu. Nanti kalau gelap gitu ya, misah sudah menjadi gelap, itu berarti sudah makhluk Allah yang kasat mata gantian bekerja dan mencari makan. Semua itu makhluk itu butuh makan, butuh makan. Kalau goib yang seperti jin yang lain, makhluk lain, itu juga butuh makan. Makanya apa? Saripatinya
sari-sarinya. Nah, dia tidak mempunyai badan atau jasad seperti itu. Gitu. Jadi kalau orang sudah melampaui batas pemikiran atau akal logikanya manusia, ya seperti itu tadi. Padahal yang dibilangnya itu benar. Gitu. Tapi sulit diterima oleh orang yang awam, apalagi egoisnya yang tinggi, nafsunya yang tinggi, itu sulit diterima. Yang bisa menerima seperti apa? Orang yang sudah belajar siri, orang yang sudah belajar makrifatullah, gitu. Dia pasti akan paham, pasti akan mengerti. Tapi kalau tidak belajar itu, apalagi belajarnya sekedar syar'i, kita melakukan syar'i saja, dia tidak akan paham seperti itu. Itu pendapat Mbah No. Jadi buat sedulur kabeh, pahami ilmu hakikat yang benar. Nanti akan buahnya akan adalah tauhid dan yang kuat, tidak akan goyah apapun. Hikmahnya kita bisa merasakan ketentraman batin, kenyamanan hati, ketenangan pikiran, selalu diberi kecukupan. Itu hikmahnya. Gitu. Bagi orang yang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Gitu. Karena nanti di sana itu kita itu berbeda. Bukan Allah membedakan ya, tapi kita yang berbeda. Contoh satu, orang yang suka berwudu itu pasti dilihat itu wajahnya, auranya itu cerah, bersinar. Itu secara orang awam itu sudah kelihatan. Melihatnya orang awam seperti itu. Gitu. Wajahnya pasti orang yang sering berwudu dan tidak berwudu itu beda dilihat secara awam. Orang yang sering pakai wudu, air wudu pasti berseri wajahnya. Gitu. Tapi orang yang tidak pernah berwudu wajahnya pasti suram. Orang yang sering sholat, melakukan perintah-perintahnya Allah pasti hidupnya tenang. Dari mata bola matanya itu tenang. Tapi orang yang tidak mau sholat, tidak melakukan ibadahnya dengan perintah-perintahnya Allah, pasti itu akan was-was, merasa was-was, merasa kebingungan. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang ya, kembali lagi dengan ODGJ yang tadi, video yang di depan tadi ya. Nah, kalau bagi saya itu bukan ODGJ tapi spiritual yang handal. Tahu artinya spiritual gitu. Orang kalau sudah spiritual yang mumpuni, yang di atas logika, ya seperti video yang di depan tadi, bisa dinamakan itu spiritual. Jadi di dalam pengetahuannya itu melampaui batas manusia biasa. Jadi buat sedulur apa, monggo silakan di komen pendapatnya sampean itu apa dan bagaimana tentang melihat musafir atau orang yang berbicara tentang kerohanian, tentang ketauhidan dalam video-video Mbah No itu, bagaimana pendapatnya. Silahkan diberi nilai sendiri. Tapi kalau memang ragu, silahkan dicoba gitu. Tekan hawa nafsumu sesampai titik rendah, paling rendah sendiri. Nanti akan tahu kehidupan apa yang akan dialami. Oke, bila ada salah kata, salah ucap, Mbah No mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe and like dan ikuti dan beri masukan video-video Mbah No. Rahayu wilujeng buat sedulur Mbah No Keramat. Sampai jumpa di video selanjutnya.